Mendiang Presiden Soekarno menyimpan banyak mitos yang sampai sekarang masih banyak yang mempercayainya. Salah satunya adalah Bung Karno diyakini mempunyai kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural pertama kali dideteksi oleh sang kakek. Sewaktu Soekarno masih kecil dan hidup di zaman penjajahan Belanda, penderitaan dan kesusahan hidup merupakan hal yang biasa. Apalagi ayah Bung Karno hanya seorang guru bergaji pas-pasan dan rumah yang ditempatinya pun hanya mengontrak. Jadi hanya untuk sekedar makan nasi pun susah. Tapi warga sekitar tempat keluarga Bung Karno yang saat itu tinggal di Mojokerto, Jawa Timur, suka membantu sehingga untuk makan nasi sekali sehari masih bisa. Misalnya saja keluarga Bung Karno sering mengalami kekurangan beras. Untuk mendapatkan sekedar sekaleng beras saja sering harus bergantung kepada kebaikan tetangga yang kerap memberinya. Bung Karno yang semula bernama Kusno bahkan sering mengalami sakit-sakitan. Untuk menghindari seringnya sakit itu, nama Kusno pun diganti dengan nama Soekarno. Dengan kondisi kehidupan orang tuanya yang masih serba pas-pasan, kakek dan nenek Bung Karno dari pihak bapaknya tidak mau tinggal diam. Mereka meminta Bung Karno untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Sebagai kakek nenek yang memiliki usaha kecil di bidang batik di daerah Tulungagung, kalau hanya memberi makan kepada Bung Karno saja, sang kakek dan nenek jelas tidak mengalami kesulitan. Bung Karno pun untuk sementara waktu tinggal bersama kakeknya di daerah Tulungagung, Jawa Timur, yang letaknya tidak jauh dari Mojokerto. Ketika tinggal bersama kakek neneknya itu, Bung Karno ternyata dideteksi oleh kakeknya sebagai anak yang memiliki kekuatan supranatural. Kemampuan gaib Bung Karno yang terletak pada lidahnya kemudian tidak disia-siakan oleh kakek neneknya. Misalnya jika ada warga desa yang sedang jatuh sakit atau mendapat luka, sang nenek akan memanggil Bung Karno. Lalu sang nenek akan menyuruh Bung Karno menyembuhkan orang yang sedang sakit dengan cara menjilati bagian tubuhnya yang sakit. Dalam buku autobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Cindy Adams, Bung Karno sendiri merasa aneh kenapa orang yang sakit keras hanya dijilat di bagian tubuh, misalnya tangan, bisa sembuh. Tidak hanya mampu menyembuhkan orang sakit dengan kekuatan supranaturalnya, hingga usia 17 tahun Bung Karno ternyata memiliki kemampuan untuk melihat dunia gaib. Tapi Bung Karno sendiri karena masih usia anak-anak tidak merasa istimewa dengan kemampuan supranatural yang dimiliki. Dia justru mulai tertarik untuk membaca buku dan dunia kesenian. Namun, setelah usia 17 tahun dan sudah merasa menemukan bakatnya serta sangat menggemari berpidato, kekuatan gaib Bung Karno mendadak hilang. Kemampuan Bung Karno dalam berpidato bahkan bisa membius ratusan ribu orang untuk mendengarkannya dan menggiring Bung Karno makin jauh memasuki dunia politik. Berkat kemampuan bersilat lidah pulalah Bung Karno jadi makin sakti, karena berhasil menaklukkan penjajah Jepang dan Belanda serta mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Selain mitos mempunyai kekuatan supranatural, ada sejumlah mitos lain terkait Bung Karno. 1. Makan sisa makanan Soekarno bisa mirip dengannya. Sebagai presiden, Soekarno sering melakukan perjalanan dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ujung Papua. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, seorang perempuan di desa itu berbisik kepada pelayan, "Jangan diberesin dulu piring Presiden Soekarno." Dia meminta sisa-sisa makanan Soekarno karena dirinya sedang hamil. Dan ia berharap kelak anaknya mirip Soekarno yang tampan, pemberani dan membela kepentingan rakyat. 2. Dianggap Dewa Wisnu yang bisa mendatangkan hujan. Di Bali lain lagi, Soekarno, di Pulau Dewata ini dianggap penjelmaan Dewa Wisnu. Wisnu adalah dewa hujan dalam agama Hindu. Anggapan ini bukan tanpa alasan. Masih seperti yang ditulis di buku biografinya yang ditulis Cindy Adams bahwa setiap Soekarno datang ke Tampak Siring yang tidak begitu jauh dengan Denpasar selalu turun hujan, bahkan ketika sedang musim kemarau. Orang Bali meyakini Soekarno membawa berkah bagi mereka.